Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga kita masih diberikan umur panjang dan kesehatan sampai saat ini. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Herawati, NIM 2019003072, kelas 2A. Program Studi Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Di sini saya ingin mempresentasikan materi yang berjudul HAM dan Nilai-Nilai Islam atau Telaah Kritis Perbedaan HAM Barat dan Islam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya ingin menjelaskan yang pertama, latar belakang. Latar belakang adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri kita, seperti kebebasan, persamaan, perlindungan, dan sebagainya. Hak-hak tersebut bukan merupakan pemberian seseorang, organisasi, atau negara, tetapi adalah anugerah Allah yang sudah dibawa sejak lahir ke alam dunia. Hak-hak itulah yang kemudian disebut dengan hak asasi manusia. Tanpa memahami hak-hak tersebut, kita tidak dapat menjalankan tugas atau kewajiban kita sebagai khalifah Tuhan. Namun, belum setiap orang, termasuk umat Islam, yang menyadarinya. Hal ini adalah mungkin akibat rendahnya pendidikan atau sistem sosial politik dan budaya di tempat tersebut. Dalam sudut pandang Islam, hak asasi manusia sudah diatur atau berpedoman pada Al-Quran dan Hadis. Karena Al-Quran dan Hadis merupakan pedoman hidup bagi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, apabila tidak ingin hak-hak kita dirampas oleh orang lain, maka hendaklah kita harus mengetahui hak-hak kita dan selalu memperjuangkannya selama tidak mengambil atau melampaui batas dari hak-hak orang lain. Penjelasan yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengertian dan perbedaan HAM dalam pandangan Islam dan Barat. Yang kedua, telaah kasus LGBT dan sistem HAM. Yang ketiga, tujuan dibentuknya HAM dalam Islam. Penjelasan yang ketiga, yaitu pembahasan. Yang pertama, pengertian HAM. HAM adalah hak-hak yang melekat pada diri kita, dan tanpa hak-hak itu, kita tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Menurut istilah, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Hak-hak asasi manusia merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia disebut hak dasar. Hak asasi manusia hakikatnya merupakan hak yang dimiliki manusia yang melekat padanya karena dia adalah manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan dengan segala harkat dan martabatnya yang tinggi. Hal itulah yang membedakannya dengan makhluk lain. Hak asasi manusia ini sifat-sifatnya mendasar dan fundamental. Dalam arti, pelaksanaannya mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan harkat, martabat, dan cita-citanya. Hak ini juga dianggap universal, artinya dimiliki semua manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, dan jenis kelamin. Yang kedua, menurut konsep Islam, hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal, sebab seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kehormatanmu haram atas kamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka, negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi ini, melainkan mempunyai kewajiban memberikan dan menjamin hak-hak ini. Sebagai contoh, negara berkewajiban menjamin perlindungan sosial bagi setiap individu tanpa ada perbedaan jenis kelamin, tidak juga berbeda muslim dan non-muslim. Islam tidak hanya menjadikan itu kewajiban negara, melainkan negara diperintah untuk berperang demi melindungi hak-hak ini. Dari sinilah kaum muslim dan muslimin di bawah Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat.
Negara juga menjamin tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak ini dari pihak individu, sebab pemerintah mempunyai tugas sosial yang apabila tidak dilaksanakan berarti tidak berhak untuk tetap memerintah. Ya, HAM menurut konsep Barat. Istilah hak asasi manusia baru muncul setelah Revolusi Prancis, di mana para tokoh berjuis berkoalisi dengan tokoh-tokoh gereja untuk merampas hak-hak rakyat yang telah mereka miliki sejak lahir. Akibat dari penindasan panjang yang dialami masyarakat Eropa dari kedua kaum ini, muncullah perlawanan rakyat dan yang akhirnya berhasil memaksa para raja mengakui aturan tentang hak asasi manusia. Di antaranya adalah pengumuman hak asasi manusia dari Raja John kepada rakyat Inggris tahun 1216. Di Amerika, pengumuman dilakukan tahun 1773. Hak asasi ini lalu diadopsi oleh tokoh-tokoh revolusi Prancis dalam bentuk yang lebih jelas dan luas, serta dideklarasikan pada 26 Agustus 1789. Dalam istilah modern, yang dimaksud dengan hak adalah wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atas sesuatu tertentu dan nilai tertentu. Dan dalam wacana modern ini, hak asasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, hak asasi alamiah manusia sebagai manusia, yang menurut kelahirannya seperti hak hidup, hak kebebasan pribadi, dan hak bekerja. Yang kedua, hak asasi yang diperoleh manusia sebagai bagian dari masyarakat sebagai anggota keluarga dan sebagai individu masyarakat seperti hak memiliki, hak berumah tangga, hak mendapat keamanan, hak mendapat keadilan, dan hak persamaan dalam hak. Keempat, telaah kasus LGBT dan sistem HAM. Pada saat ini, fenomena lesbias, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT menimbulkan rasa cemas pada masyarakat luas. Makanya, promosi atau iklan kaum LGBT di media sosial bahkan menjalar ke kampus, sekolah, dan tempat umum lainnya. Banyak yang beranggapan fenomena ini akan menjangkit generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, penolakan secara masif dilakukan oleh Ormas, LSM, dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, serta jajaran pemerintah. Kekhawatiran masyarakat tentang perkembangan gerakan kaum LGBT bukan tanpa alasan. Salah satunya, apabila gerakan LGBT dibiarkan eksistensinya di Indonesia adalah legalisasi perkawinan sejenis. Sebuah gerakan tidak mungkin ada tanpa target dan tujuan akhir dari perjuangannya. Di masa lalu, kaum ini malu mengakui dirinya sebagai kaum homoseksual karena takut dicap sebagai sampah masyarakat dan dikucilkan. Kelima, tujuan dibentuknya HAM dalam Islam. Jadi, dapat kita ketahui bahwa HAM setiap individu wajib dijunjung tinggi karena HAM merupakan suatu anugerah Tuhan yang Maha Esa. Namun, masih ada orang yang ingin merampas hak orang lain. Oleh sebab itu, pemerintah membentuk badan yang membantu menangani kasus pelanggaran HAM, yaitu Komnas HAM. Tujuan dibentuknya HAM dalam Islam yaitu, yang pertama, mendasarkan HAM dalam agama Islam sama seperti HAM pada umumnya. Contohnya, hak untuk hidup, hak untuk memperoleh kemerdekaan, hak untuk memperoleh persamaan dan keadilan, hak untuk memperoleh penghargaan, hak untuk memperoleh ilmu pengetahuan, dan hak untuk memiliki. Semua hak-hak tersebut memiliki dasar hukum masing-masing dalam Al-Quran. Yang kedua, supaya agar negara berkewajiban menjamin perlindungan sosial bangsa setiap individu tanpa ada perbedaan jenis kelamin, tidak juga berbeda dengan muslim dan non-muslim. Islam tidak hanya menjadikan itu kewajiban bagi negara, melainkan negara diperintah untuk berperang dalam melindungi hak-hak ini. Dari sinilah kaum muslimin di bawah Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Yang terakhir, kesimpulan.
Sebagai kesimpulan, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan sejak mereka lahir dan tidak dapat dipisahkan dengan hakikatnya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sistem HAM Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Persamaan artinya Islam memandang semua manusia sama dan mempunyai kedudukan yang sama. Satu-satunya keunggulan yang dinikmati seorang manusia atas manusia lainnya hanya ditentukan oleh tingkat iman dan ketakwaan. Islam sejak jauh-jauh hari mengajarkan bahwa pandangan Allah yaitu semua manusia adalah sama derajat. Yang membedakan manusia adalah tingkat kesadaran moralitasnya yang dalam perspektif Islam disebut nilai ketakwaannya. Apalagi manusia diciptakan untuk merepresentasikan dan melaksanakan ajaran Allah di muka bumi. Sudah barang tentu akan semakin memperkuat pelaksanaan HAM. Baiklah, itulah tadi presentasi yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan yang ada. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.